Silakan dibuka surat Al-Alaq-nya. Al-Alaq itu berapa ayat semuanya? 19. 19 kalau gitu nanti bacanya karena ada sedikit masing-masing bagian ya. Ada yang 10 ayat, ada yang 9 ayat. Terus kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. 'Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kalla la illam alam ya'lam bi anna Allah masyaallah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kalimatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Gantian 10 ayat, 9 ayat, 10 ayat, 9 ayat sampai habis satu surat. Dari depan nanti ya. Enggak, dari sebelah kanan saya. 10 ayat. 10, 9, 10, 9, 10 habis sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbika. Qafnya tebal kalau qaf. Bukan yoko. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Sekali lagi. Ara'aital ladzi yanha. Abadan idza shalla. Dah 10. Sekarang lanjut. Ini 9 sisanya. Jadi 10, 9, 10. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hamzahnya ditekan. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Qalqalanya. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la Kalla innal insana la yatgha. Ahnya apa nih? Ar-ra'ahus. Betul. Inna ila rabbika ruj'a. Dari ila rabbika ruj'a. Kasih rabbika ruj'a. Belum ditasih rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Abdan idza shalla. Abdan pakai abdan. Abdan idza shalla. Sudah? Sebelum? Sudah. Alhamdulillah.
nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti' wasjud waqtarib. Iya. Lanjut 10 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana dua harakat. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alla innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahus Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Iya, alhamdulillah. Barakallah. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Iya. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Wa tawalla. ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Dan wa tawallanya aja. Wa tawalla. Ya. alam ya'lam bi anna allaha yara kala Kalla tamam. kala Tahan. Kalla. kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Hidnya pendek. La illam yantahi lanasfa'an. Hidnya. La illam. Lam yantahi lanas Hidnya masih pendek. Yantahi lanas hilanas. yantahi
lam yang tahi lana Terus ada baca dia baca hila gitu. lam yang tahi lana fa'am bin nasiyah. Coba ikut saya. Hila. Gak apa. Hila gitu dulu. Hila. Hila Nah, tahila. tahila Yang tahila. yang tahila Nah, la illam yang tahila nas gitu. lam yang tahila nas Bagus. fa'am bin nasiyah. Nah, terus. Nasiyatin kadibatin khodi'ah. Katnya pada kadibatin. Nasiyatin kadibatin khodi'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Iya, terus belakang lagi. Dari awal lagi. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allama bil. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. inna ila rabbika ruj'a. rabbika ruj'a. Nanya pendek. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Bagus. Sekarang dari rabbikanya bacanya. Rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Wawnya tak. Rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Sekali lagi. Jadi di situ ada tasik ya. Rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Kamu tahan di situ ada tasik. Rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Nah itu bagus. Ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla. Aro'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khodi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Izai sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Huknya kan la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqta, kedua
Roknya dicentok. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Rok bis kan. Rok bis. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ba yang ada mimnya. Wa rabbika ruj'a. Coba. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, ibu ikut saya. Abba. Mana? Abba. Nah, pakai mim biar kelihatan. Abba. Ibbi. Ubbu. Robba. Nah, rabbika. Iya, ulang. Inna. Ila rabbika ruj'a. Masih ada jangan ada rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Bagus. Saroknya tersip rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Kau ruj'a. Rabbika ruj'a. Pokoknya tak kau ruj'a. Rabbika Rabbika ruj'a. bagus. Nah itu. Terus Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ya, 10. 10. Lanjut ayat ke-11. Alhamdulillah. Ara'aita in kana 'ala huda au amara bil taqwa. Amaro, roknya tebal. Amaro bit taqwa. Au amara bil taqwa. Roknya pendekan. Amaro bit taqwa. Au amara bil taqwa. Bagus. Ara'aita in kadzdzaba. Ing disamarkan. Ara'aita ing bukan in. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagus. Sekarang dari kadzabanya sini. Kadzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Sekali lagi banyak pendek. Kadzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Bagus. Terus Alam ya'lam bi anna Allaha yara. bi anna sekarang. Bi anna Allah yara. Bi anna Allaha yara. Allahnya banyak. Bi anna Allah yara. Bi anna Allaha yara. Yaranya terakhir. Yara. Bi an yara. Jangan ditahan. Yara. Yara. Gitu. Terus Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. bin nasiyah. Bin nasiyah. Ya. Nasiyatin. Nasibanya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'un nadiyah. 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 Nah, Falyad'un nadiyah. Sanad'u zabaniyah. sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Mm-mm. Kalla 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 la
La tufajir. كلا لا تطعه واسجد واقترب Waqtarib. واقترب Tak waqtarib. Oke. واسجد واقترب Belakangnya ribnya bukan rib, waqtarib. واقترب Alhamdulillah. Tak ya udah tok waqtarib. Lanjut. Bismillah. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna Inna ila ila rabbika ruj'a Ya. ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla Ada polemik terus. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Lanjut. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbikal ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla Nah. Terus أرأيت إن كان على in kana أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Ya, lanjut. Ar-ra'aita in kana ala huda aw amara bittaqwa ar-ra'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara Masukkan ke lam, lam. Kayaknya benar yang isbat yang tahilanas lanasfa'an bin nasiyah. Khati'ah. Falyad'u nadiyah. Wasjud. Ya sadaqallahul azim. Nah, terus lagi boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah
wasjud waqtarib. Iya, subhanallah. Baik. Sekarang kita lanjut ke tadabbur ayat-ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelumnya kita sudah sampai pada alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lalu Allah berfirman, kalla innal insana layatgha. Situ ya. Berkenaan dengan ayat kalla, dari mulai kalla innal insana layatgha, Bismillahirrahmanirrahim, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan Ibnu Munzir dan lain-lain ya, dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Abu Jahal mengatakan, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adharikum. Apakah Muhammad sholat sujud ya di depan kalian, sujud kepada Tuhannya? Abu Jahal ini bertanya kepada teman-temannya, apakah Muhammad itu sholat? Apakah Muhammad itu suka sholat di hadapan kalian di depan Ka'bah yang Masjidil Haram? Apa dia sujud di hadapan kalian? Terus mereka mengatakan, nah, ya dia sholat seperti itu, dia sujud gitu. Terus Abu Jahal mengatakan, wallati wal uzza, demi Lata dan demi Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu la ata'anna 'ala raqabati. Kalau dia melakukan itu lagi, akan aku injak lehernya. Jadi kalau Nabi Muhammad sujud lagi, akan aku injak lehernya, kata Abu Jahal. La u'affiranna wajhahu fit turab, akan aku benamkan wajahnya ke tanah gitu, diinjak diinjak-injak ke tanah. Turunlah firman Allah, kalla, jangan begitu. Innal insana, sesungguhnya al-insana, al di situ ta'rif, al di situ manusia yang dimaksud adalah Abu Jahal itu. Sesungguhnya dia manusia itu, si Abu Jahal itu, la benar-benar yatgha, melampaui batas. Nah, gitu. Tapi kenapa tidak disebutkan ayatnya inna Aba Jahlin la yatgha? Kenapa enggak gitu? Karena supaya umatnya Rasulullah yang membaca Quran mengambil hikmah, ya, tidak hanya Abu Jahal tapi manusia-manusia yang setipe dengan dia, yang suka menghalangi orang beribadah kepada Allah, itu termasuk orang yang yatgha, melampaui batas. Jadi al di situ adalah manusia yang dimaksud di ayat itu pada waktu ketika turun adalah Abu Jahal. Nah, tetapi hikmahnya diambil oleh semua umat Nabi Muhammad, siapapun yang serupa dengan Abu Jahal. Maka dikatakan innal insana layatgha. Dan ternyata Abu Jahal tidak jadi ya melakukan kejahatan itu pada Nabi Muhammad. Nah, karena ketika Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sedang sholat, naqasa ala akibaihi, dia lari tunggang-langgang mundur, lari ke belakang Abu Jahal. Faqalu lahu, lalu ditanya kepada Abu Jahal oleh orang-orang, malaka ya Abul Hakam. Nah, jadi Abu Jahal itu oleh orang musyrikin itu nama gelar aslinya Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Tapi oleh umat Islam digelarnya Abu Jahal. Nama aslinya Umar bin Hisham. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, imma Umar bin Khattab wa imma Umar bin Hisham. Ternyata yang masuk Islam Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Hisham atau Amr bin Hisham ini sangat sangat menutup diri gitu untuk mendapat hidayah, sehingga yang dapat hidayah malah Umar bin Khattab. Nah, Amr bin Hisham itu gelarnya Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Jadi di kalangan musyrikin dia orang yang pintar, tapi bagi Rasulullah Abu Jahal, bapaknya kebodohan.
Karena sumber kebodohan itu adalah tidak kenal Allah. Kata para ulama, sumber kebodohan itu tidak ma'rifat atau tidak kenal kepada Allah. Nah, walaupun dia jenius, tapi kalau tidak kenal Allah, hakikatnya bodoh. Apalagi sudah bodoh, tidak kenal Allah, nah, itu lebih. Begitu juga, kalaupun kaya tidak kenal Allah, juga tidak guna gitu. Apalagi sudah miskin, tidak kenal Allah. Yang bagus itu sudah pinter, sudah rizkinya diluaskan, dia juga kenal Allah. Dia bagus. Nah, dia lari tuh. Tadinya dia tuh mau menginjak kepalanya Nabi pas lagi sholat. Jadi Nabi itu walaupun belum Isra Mi'raj ya, tapi tetap ada sholat. Cuma bentuknya tidak seperti sholat setelah Isra Mi'raj. Kalau setelah Isra Mi'raj kan sholat 5 waktu, berapa rakaat. Nah, kalau sebelum Isra Mi'raj Nabi sholat, tapi bentuk sholatnya berbeda. Hanya saja ada sujudnya juga. Nah, ketika Nabi sholat, Abu Jahal melihat, timbul niatnya, wah ini nunggu sujud nih, mau saya injak kepalanya. Nah, ternyata malah lari Abu Jahal. Ditanya oleh orang-orang, malah kaya Abul Hakam, kenapa kamu itu kok malah lari? Kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan minna. Sungguh antara aku dan dia tiba-tiba ada parit dari api, katanya. Wa haulan syadidan, dan gemuruhnya sangat dahsyat. Dia yang melihat, yang mendengar cuma Abu Jahal, sehingga dia lari, tidak jadi untuk berbuat jahat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sering ya dicoba untuk beliau itu dibunuh atau disiksa gitu, tapi karena pertolongan Allah baginda selamat, selalu selamat. Bahkan ada dalam satu peperangan itu, dalam riwayat itu ada orang yang sengaja dia itu berperang memang khusus untuk mengincar Nabi Muhammad. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad itu di satu peperangan, yaitu sudah di Madinah Nabi Muhammad. Lalu dia bilang, Muhammad, aku akan membunuh kamu. Lalu Nabi Muhammad ngambil tombak sahabat, insya Allah saya akan duluan membunuh kamu. Dilempar, tergores aja ininya leher sedikit. Tapi dia percaya, wah Muhammad sudah bilang saya akan mati, gitu. Cuma gitu ya, tapi dia ketakutan sekali sampai akhirnya meninggal karena takutnya sendiri. Baik. Nah, kembali lagi ke ayat kalla innal insana la yatgha. Jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu, orang yang tadi itu sungguh layak kok, dia itu melampaui batas. Ara'aital ladzi yanha, ara'aita, tahukah kamu? Atau ara'aita bermakna akhbirni, beritahukanlah kepadaku, beritahukanlah olehmu kepadaku. Gitu. Maksudnya apa namanya? Ya. Masya Allah. Kalla innal insana la yatgha. Lalu ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya dia melihat bahwa dirinya sendiri istaghna, merasa kaya, merasa orang yang punya gitu, punya kedudukan, punya segala macam. Gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu melihat diri sendiri dengan kebanggaan, fakhur melihat orang lain dengan meremehkan. Nah, ini termasuk Abu Jahal ini, dia al-ra'a hustagna, dia melihat dirinya adalah orang yang kaya, orang yang hebat. Istagna ya, ini dia itu kaya, dia itu hebat, punya kedudukan gitu. Itu Abu Jahal seperti itu. Ara'aital ladzi yanha. Kabarkan olehmu kepadaku tentang orang yang dia itu yanha, menghalangi yanha. Ya. Abdan, seorang hamba.
Maksudnya hamba di sini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya gelar yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah abd, seorang hamba. Makanya di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena itu adalah gelar yang paling tinggi bagi seorang beriman. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya ini pemimpinnya seluruh anak Adam, wala fakhra. Tapi itu enggak bikin saya bangga. Yang membuat bangga dan baginda Nabi adalah gelar beliau sebagai hambanya Allah. Nah, Allah cinta pada hambanya sampai ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang telah melampaui batas. Jadi seorang yang melakukan dosa tetap oleh Allah dianggap hamba. Selagi dia masih hidup, oleh Allah dipanggil untuk taubat kembali kepada Allah. Nah, ara'aital ladzi yanha, kabarkanlah olehmu kepadaku tentang orang yang dia itu menghalangi abdan, seorang hamba, yaitu baginda Nabi Muhammad. Idza shalla, apabila beliau itu melakukan sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Tahukah engkau apabila dia itu berada di atas petunjuk? Au amara bit taqwa, atau dia itu amara bit taqwa, memerintahkan kepada ketakwaan. Bagaimana menurutmu tentang orang yang dia itu menghalangi orang lain dari ibadah? Bagaimana kalau orang yang dihalang itu ternyata orang yang benar jalan hidupnya, ada di atas petunjuk gitu. Maksudnya seperti itu. Abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana apabila, kabarkanlah kepadaku, kata Allah, bagaimana apabila orang yang menghalangi itulah ternyata orang yang kadzdzaba, mendustakan kepada kebenaran, tidak percaya dengan hari akhirat, wa tawalla, dan dia itu berpaling dari Al-Qur'an. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa Allah itu melihat, maha melihat. Kalla, tidak demikian, atau jangan seperti itu. La in lam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari perbuatan seperti itu, menghalangi orang dari jalan Allah. Kalau Abu Jahal jelas ya, dia orang musyrik ya, dia tidak beriman, dia menghalangi orang dari jalan Allah. Kadang-kadang ada orang yang mengaku beriman tapi menghalangi orang dari jalan Allah. Ini yang aneh ya, tapi dalam kenyataan boleh jadi ada orang seperti itu. Nah, makanya di situ ayat-ayat ini tidak menyebutkan secara jelas Abu Jahal, karena supaya jadi hikmah buat umatnya Rasulullah, tidak hanya Abu Jahal tapi siapapun manusianya, sekalipun dia mengaku beriman, kalau menghalangi orang dari jalan Allah, itu juga perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kalla, jangan begitu. La, sungguh, in lam yantahi, kalau dia itu tidak berhenti, la nasfa'an. Nasfa'an itu, nasafa itu menarik dengan keras, jadi menjambak gitu. Kalau bin nasiyah, ubun-ubunnya maksudnya rambut di kepalanya, akan kami jambak kepalanya. Itu satu ungkapan ancaman yang menunjukkan akan kami hinakan orang itu.
lanasfa'an bin nasiyah, sungguh akan kami tarik rambut kepalanya. Nasiyah yakni ubun-ubun. Aslinya itu aslinya nun sukun. Nasfa'an aslinya nasfa'an itu ini. Nah, gitu. Nasfa'an. Ini nun namanya nun taukid khafifah untuk menegaskan, tapi pakai sukun. Nasfa'an. Lalu ditulis oleh dalam Mushaf Utsmani ditulisnya bukan. Jadi ini bukan isim. Jadi itu bukan tanwin tapi nun taukid. Artinya sungguh. Isim fi'il itu bukan isim. Kata kerja itu. Kan kalau kita mungkin pernah dengar kalau tanda-tanda isim itu ada tanwinnya. Nah itu bukan isim, itu bukan tanwin. Itu aslinya nun sukun, artinya sungguh. Itu nun taukid. Nah cuma dalam Quran ditulisnya dalam bentuk tanwin karena nun ini memang kalau waqaf jadi mad liwat. Makanya lanas fa'an. Nah, jadi dibikin seperti tanwin gitu. Tapi itu bukan tanwin. Jadi ya catatannya nasfa'an. Itu nun taukid khafifah. Nun taukid yang ringan. Artinya sungguh. Gitu. Kalau jangan demikian, la illam yantahi, kalau dia tidak berhenti dari perbuatan menghalangi orang dari jalan Allah, lanasfa'an, benar-benar kami akan tarik dengan keras bin nasiyah, ubun-ubunnya, maksudnya rambut kepalanya. Nasiyatin yaitu ubun-ubun kadibatin, ubun-ubun orang yang pembohong, orang yang pendusta. Khati'atin yang pendosa. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Lalu ketika turun ayat ini, Abu Jahal berkomentar kepada Rasulullah. Nah, alam anhaka an hada, apakah aku yang menghalangi kamu dari ini? Jazarahun Nabi, lalu oleh Nabi diberikan peringatan, dibacakan ayatnya, lalu Abu Jahal mengatakan, innaka la ta'lamu ma bihanadin aktsar minni. Tidak ada orang di sini yang gengnya atau apanya ya, pengikutnya lebih banyak dari saya katanya. Lalu dilanjutkan dengan ayat fal yad'u nadiyah, maka oleh Allah ditantang fal yad'u nadiyah, hendaklah dia mengajak nadiyah, yakni pengikutnya, ajak pengikutnya, pembelanya, ajak. Sanad'u, kami akan mengajak az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat penjaga neraka. Nad'u, kami akan mengajak az-zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Kalla, nah kalau kalla di sini di mana haqqan, sungguh. La tuti'hu, jangan engkau ikuti dia, wahai Nabi Muhammad, jangan engkau ikuti orang seperti itu.
Itu Allah sering dalam beberapa kesempatan meminta kepada Nabi Muhammad sebetulnya la tuti'hu, jangan ikuti dia. Ada di ayat lain wala tuti' kulla halafin mahin, jangan kau ikuti orang yang gampang bersumpah, mahin, suka meremehkan orang. Ya wala tuti' kulla halafin mahin hammazin, suka berkata kasar, menyakiti orang. Masyatim binamin, kesana kesini, suka mengadu domba. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad oleh Allah dilarang mengikuti jalan orang-orang yang buruk perangai ini. Kalla haqqan, ya sungguh, la tuti'hu, janganlah engkau ikuti orang seperti itu. Wasjud, dan sujudlah engkau kepadaku. Waqtarib, dan mendekatlah engkau kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tetap istiqomah taat pada Allah walaupun banyak orang yang menghalangi, jangan dituruti, jangan diikuti. Nah, ini diantara sedikit dari surat Al-Alaq. Nah, ketika kita membaca wasjud waqtarib, maka disunahkan untuk apa? Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah sunnah baik yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Nah, caranya kita menghadap kiblat, punya wudu suci, terus takbir Allahu Akbar, terus sujud, bacanya Pak, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, terus duduk seperti yang akhir, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sujudnya. Ada salamnya. Jadi menghadap kiblat dulu, takbir Allahu Akbar, terus sujud, baca tadi, terus Allahu Akbar, assalamualaikum. Seperti itu. Kalau madhab Syafi'i. Ada juga yang langsung saja sujud begitu. Nah, itu selain madhab Syafi'i ada yang seperti itu. Nah, begitu. Termasuk sujud tilawah, sujud syukur juga seperti itu. Ada salamnya juga. Termasuk sujud sahwi kalau lupa juga gitu. Misalnya lewat sujud sahwi kita udah salam, itu juga begitu caranya. Begitu. Ada pertanyaan Ibu? Nah. Jadi pada intinya ada orang-orang yang mereka itu menghalangi orang-orang beriman dari taat kepada Allah, ada juga begitu. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk jangan mengikuti orang-orang seperti itu. Lanjut ya, insyaallah. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya ke surat At-Tin. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattin," demi buah tin. Nah, Allah bersumpah demi sesuatu yang sangat besar manfaatnya pada manusia, buah tin. Di Ummahat boleh cari-cari informasinya, tentu sudah banyak ya manfaat buah tin untuk kesehatan. Waszaitun, dan demi buah zaitun. Juga sama, buah zaitun banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Wattini wazzaitun, dan buah pohon zaitun itu pohon yang tumbuhnya itu bisa sampai ribuan tahun. Jadi bukan 10 tahun, 20 tahun. Kalau mungkin pohon yang kita temukan di sekitar kita ya 30 tahun, 40 tahun tua mengering. Buah zaitun itu kalau nggak ditebang terus aja berbuah. Itu makanya seperti orang Palestina itu ketika mereka diusir, terus kebun zaitun itu kebun yang mereka dapat dari leluhur yang itu dibongkar, itu sangat sedih sekali gitu mereka, karena itu diwariskan bukan dari 1-2 generasi. Zaitun paling tua ada mengatakan, bisa kita cari di internet ya, pohon zaitun paling tua itu ada 4.000 tahun dari zaman Nabi Ibrahim. Itu tua sekali. Jadi pohonnya itu masih produktif gitu, zaitun. Nah, makanya di dalam Quran dijadikan satu perumpamaan kan. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu di situ ada si pelita itu diterangi oleh minyak zaitun, minyak yang diberkahi. Nah, karena manfaatnya sangat besar, maka Allah jadikan sumpah. Wattini wazzaitun wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Gunung Tursina, gunung di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa hadzal baladil amin, ya, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Jadi kota Mekah pun dijadikan sumpah oleh Allah karena berkahnya luar biasa. Malah ibadah di Masjidil Haram itu 1 rakaatnya sama dengan sekian ratus ribu rakaat di luar Masjidil Haram. Begitu juga di Masjid Nabawi. Tapi banyak makam para sahabat itu yang bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di luar negeri. Ada yang di Cina, ada yang di Persia, ada yang di Afrika. Itu karena walaupun besar pahalanya sholat di Masjidil Haram, tapi mereka lebih memilih untuk menyebarkan dakwah ke berbagai daerah. Sehingga alhamdulillah Islam sampai ke Indonesia dan negeri kita ya. Alhamdulillah. Nah, wa hadzal baladil amin, demi kota Mekah yang aman ini. Jadi insyaallah Mekah itu, terutama Masjidil Haram, tidak akan ada yang mengganggu ya. Kecuali ada keterangan nanti di akhir zaman Masjidil Haram akan dirobohkan oleh orang-orang dan tidak akan ada yang lagi yang peduli. Sudah dirobohkan, orang sudah gitu. Karena kalau kita kan zaman sekarang umpama ada orang merobohkan Ka'bah, tentu semua orang Islam marah kan. Kalau nanti di akhir zaman itu Ka'bah dirobohkan dan dianggap bangunan biasa saja, setelah itu sudah tidak ada yang protes. Nah itu tanda tidak ada haji lagi setelah itu. Itu tanda
tanda itu sudah barangkali beberapa hari lagi kiamat gitu, karena orang sudah tidak peduli dengan hal itu. Jadi sekarang mah insya Allah masih jauh ya kiamat ya, kabarnya juga masih ada. Nah tapi kiamat kita masing-masing mah nggak tahu. Nah itu yang harus kita tafakuri. Nah kiamat ada istilah kiamat sugro, yaitu meninggal. Kita tidak tahu. Nah wahada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh qad benar-benar khalaqna aku telah menciptakan, kata Allah, al insana manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Taqwim yakni syakl, sebaik-baik bentuk. Berdirinya tegak gitu. Tangannya tidak lebih panjang dari kakinya seperti gorila kan? Gorila lebih panjang tangan dari kakinya. Berdirinya tegak, tidak seperti kambing atau onta itu. Tangan dan kaki itu jadi empat seperti yang kita lihat sekarang. Itu kemudian diberikan akal, diberikan rasa, diberikan berbagai potensi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia asfala safilin. Sebagian ulama mengatakan dalam tafsir asfala safil itu kondisi serendah-rendahnya, artinya dia kembali menjadi haram. Haram itu kembali menjadi seperti anak-anak lagi, berusia tambah usia, tambah usia, tambah usia, tambah usia, kemudian dia balik lagi seperti anak-anak lagi. Jadi haram itu dalam takaran sebut pikun, lemah, kembali lagi semuanya diurus oleh orang lain seperti itu. Padahal tadinya fi ahsani taqwim, bentuknya sudah terbaik, sudah stabil, kemudian akalnya cerdas dan sebagainya. Suatu saat akan dikembalikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak dibatasi. Nah, jadi dalam tafsir sebutkan orang itu walaupun tidak semuanya, sebagian orang ada akan mengalami satu fase di usia tertentu dia lemah kembali seperti anak-anak. Kalau kita baca surat Yasin, wa man nu'ammirhu nakishu fil khalqi afala. Jadi dipanjangkan usia, kemampuan fisik dikurangi kembali, menjadi lemah kembali seperti anak-anak. Kecuali kalau dia itu beriman dan beramal soleh, katanya illadzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak dibatasi, artinya kalau selagi waktu masih sehat, masih jag-jag, rajin ke majelis taklim, satu saat sudah tidak mampu lagi karena fisik sudah lemah, tidur di kasur, tetap dicatat sebagai ahli majelis taklim. Kalau dulu itu ahli baca Quran, satu saat ketika sudah lemah fisiknya, mata sudah tidak bisa melihat dengan baik, atau bahkan ada yang katarak, tidak bisa lihat mushaf, tetap dicatat sebagai ahlul Quran seperti kebiasaannya sewaktu masih kuat gitu. Makanya selagi masih takwim, masih fisik masih kuat, masih sehat, gunakan untuk berbagai kebaikan, entah itu majelis taklim, entah itu baca Quran, entah itu tahajud. Nah, satu saat ketika orang itu sudah dalam kondisi lemah, Allah tetap mencatat amal-amal itu. Makanya falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu satu keterangan. Ada lagi tafsir mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan dia ke derajat yang paling rendah. Maksudnya tadinya dia itu dimuliakan dengan ahsanit taqwim, diberikan bentuk yang baik, diberikan akal fisik yang bagus, tapi dia gunakan untuk maksiat kepada Allah, Allah turunkan derajatnya serendah-rendah. Kan dalam keterangan lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Illa alladziina amanu wa 'amilus solihati, kecuali dia itu orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan dia itu beramal soleh,
falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak dibatas, tidak terbatas. Fama yukadzibuka ba'du, maka apa yang menjadikan engkau itu mendustakan agama setelah Allah menerangkan bahwa engkau sudah disempurnakan fisiknya, sudah dibaguskan bentuknya, diberikan akal, kemudian diancam kalau tidak taat akan dijatuhkan derajatmu ke derajat rendah. Apa yang membuat kamu masih mendustakan agama? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah zat yang maha bijaksana di antara yang bijaksana. Jadi Allah zat yang maha bijaksana. Tadi ada yang terlewat ya, Ummahat tentang sujud tilawah. Boleh juga sujud tilawah ketika sholat, entah itu rakaat 1, rakaat 2 boleh. Misalnya kita sedang membaca, misalnya kita sholat sendiri, kebetulan baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar sujud. Nah baca itu terus berdiri lagi, nah, lalu baca lagi surat yang lain. Kalau itu mah nggak pakai salam kan? Gimana? Kalau itu mah kan di dalam sholat jadi nggak pakai salam. Nggak pakai salam, itu kan lagi sholat nih, rakaat 1. Ini kita balik lagi ke Al-Alaq tadi ya. Ada wasjud waqtarib kalau kita lagi sholat, kan sunnah sujud tilawah tuh. Lagi sholat boleh nggak sujud tilawah? Boleh, langsung sujud. Allahu Akbar sujud. Baca terus berdiri lagi. Allahu Akbar, lalu baca lagi surat Al-Ikhlas atau Al-Asri. Habis itu baru ruku. Gitu. Itu di setiap Jumat disunahkan baca surat As-Sajdah kan? Itu di ayat 15-nya ada sujud tilawah. Nah, kalau ibu berjamaah misalnya ada imam pas ada ayat sajadah, nah dia sujud, kita harus ikut sujud. Gitu. Kalau tidak sujud, sebagian ulama mengatakan ya kita batal karena tidak ikut imam. Gitu. Kecuali kalau nggak tahu ya, imam nggak ngasih apa-apa gitu. Taunya sujud itu kita ruku. Dia takbir lagi Allahu Akbar, kita i'tidal. Kenapa baca ayat lagi i'tidal? Nah, ternyata dia sujud tilawah. Hanya imam yang baik itu dia memberikan informasi dulu ke jamaah. Saya mau baca surat As-Sajdah, ada sujud tilawahnya, nanti kita sujud tilawah. Itu seperti itu. Jadi ala kulli hal boleh ketika sholat kita mau sujud tilawah, sujud tidak apa-apa. Itu catatannya. Terus catatan berikutnya berkaitan dengan surat At-Tin ini, disunahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fa idza qara'a ahadukum, kalau kalian membaca Wat-Tini Waz-Zaitun ketika sampai alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka dianjurkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu dianjurkan seperti itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Gitu. Jadi ini kita sedikit belajar bahasa Arab ya. Nih bahasa Arab. Mencari isi surat Al-Alaq. Jadi ya latihan. Ya tapi yang kemarin disimpan dulu aja nggak apa-apa, kita bahas minggu depan. Ini kaitannya dengan laisa. Jadi kalau pertanyaan negatif jawabannya cuma 2. Misalnya negatif itu ada negasinya dan tidaknya. Misalnya la, ala apakah tidak, yadhabu Zaidun, apakah Zaid nggak pergi? Nah, tentu jawabannya antara iya dia pergi atau iya dia nggak pergi kan? Nah, kalau pertanyaannya ada negatifnya la atau laisa artinya tidak, atau ma artinya tidak,
Jawabannya cuma dua. Apakah Zaid tidak pergi? Kalau kita mau bilang Zaid pergi, kasih bala. Ya, Zaid pergi. Ya, gitu. Tapi kalau kita mau bilang dia nggak pergi, kita pakai na'am. Jadi nggak ada kata la. Na'am, la ya, dia nggak pergi. Jadi kalau pertanyaannya ada negatifnya, jawabannya cuma dua, bala untuk mengkonfirmasi, na'am untuk menyatakan tidak. Apakah Zaid nggak pergi? Bala, yadhhab. Iya, dia pergi. Kalau na'am, dia nggak pergi. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya positif, tidak pakai la, apakah Zaid pergi gitu? Nah itu ini baru pakai na'am dan la. Ayadhahabu Zaidun, apakah Zaid pergi? Jawabannya dua, na'am atau la. Nah, kalau ada negatifnya, jawabannya la atau na'am. Dan bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Kayak bahasa Inggris sebenarnya. Gimana? Kayak bahasa Inggris kalau misalnya lah jadi I do not, neither do I. Ah gitu. Ini bahasa Inggris ya. Kita bahasa Arab itu bukan mirip susunannya. Susunannya mirip. Cuma dia ininya ungkapannya pakai bala dan na'am. Kalau ada negatif, bala untuk mengiyahkan, na'am untuk menyatakan tidak. Tapi kalau pertanyaannya tidak ada negatifnya, apakah Zaid pergi? Kalau iya, na'am. Kalau enggak, la. Gitu. Itu sedikit di bahasa Arab. Makanya di sini alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau pertanyaan gitu, bukankah Allah itu adalah zat yang maha bijaksana? Kalau kita bilang na'am, bukan. Kalau kita bilang bala, iya, Allah maha bijaksana. Gitu. Misalnya saya nanya ke ibu, alastu ustada, bukankah saya ustaz? Kalau ibu bilang bala, iya ustaz. Kalau alastu ustazan, ibu bilang na'am, bukan. Gitu. Na'am itu artinya bukan. Jadi Bukan dia. itu ya sedikit ya bahasa Arab. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Ada radius yang suami nggak yang sholat di Masjidil Haram itu yang pertama, mengingatkan sekarang banyak perluasan atau di radius berapa yang sholatnya yang pahalanya sekian ribu pahala. Di hotel bisa. Oh iya. Jadi katanya sholat di Masjidil Haram satu rakaatnya sama dengan 100.000 berarti saya 100.000 sholat di masjid biasa gitu. Tapi Masjidil Haramnya areanya yang mana? Tentu Masjidil Haram zaman Nabi dengan Masjidil Haram sekarang mengalami perluasan yang begitu jauh berbeda begitu. Coba nanti saya tanyakan ya kepada para guru. Itu Berdasarkan keluar dari hotel juga sudah masjid, apakah Masjid. itu termasuk betul. berdasarkan Betul. Coba nanti saya tanyakan kepada para ustaz para guru insyaallah. Ada lagi? Gimana? Ustaz, saya pernah mendengar kalau buah tin itu perumpamaan dari bukit judi dan buah zaitun itu perumpamaan dari Al-Maqdis, Baitul Maqdis. Nah itu apa kaitannya gitu Ustaz dengan ini? Ada juga dalam tafsir. Jadi buah tin itu Syam. Mungkin spesifiknya ada yang mengatakan bukit judi juga. Buah zaitun itu Baitul Maqdis. Ada juga karena tempat tumbuh suburnya buah itu di dua tempat tersebut. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya, ada tafsir seperti itu. Jadi baik yang mengatakan buah tin itu hakikatnya buah tin ataupun simbol dari satu tempat tertentu, dua-duanya bisa diambil. Jadi dua-duanya bisa diambil dan benar dua-duanya. Gitu. Kedua, baik buah tin sebagai buah itu sangat penting sehingga Allah bersumpah dengannya, ataupun tempat di mana tumbuh buah tin itu belum ada nilai sejarahnya. Jadi tempat tumbuh buah-buahan itu biasanya tempat
peristiwa-peristiwa di situ diinjakkan kaki oleh para nabi, para rasul. Ya ada itu pada tempat-tempat yang dimuliakan. tempat-tempat yang dimuliakan. Betul, ada tafsir itu. Ada lagi tambahan? Cukup, insyaallah. Oke, cukup. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.